Para siswa, selamat pagi dan berkah dalam. Ketemu kembali dengan saya, Pak Andreas. Kali ini saya akan bahas tentang materi ikatan ion. Ditinjau dari kestabilan unsur, unsur digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah unsur yang stabil dan yang kedua adalah unsur yang tidak stabil. Bagaimanakah ciri-ciri unsur itu dalam kategori stabil dan tidak stabil? Mari kita lihat perbedaannya seperti di papan tulis. Unsur yang stabil itu tidak melepas dan tidak menerima elektron. Sedang unsur yang tidak stabil dia cenderung kemungkinan melepas atau kemungkinan menerima elektron. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, unsur yang stabil, elektronnya pada orbital terakhir itu biasanya penuh. Sedang yang tidak stabil, elektron pada orbital terakhirnya itu tidak penuh. Ada yang kosong, ada yang tidak berpasangan. Ciri yang ketiga, unsur yang stabil biasanya itu pada golongan gas mulia atau golongan 8A. Kalau gitu, yang tidak stabil tentunya bukan golongan 8A, mungkin golongan 1A, 2A, sampai 7A. Ciri yang keempat, unsur yang stabil ada elektron valensinya pada orbital P6. P6 artinya dia penuh semua ya. Tetapi kalau unsur yang tidak stabil, elektron valensinya tidak P6, artinya P1 sampai P5. Itu ya. Kemudian unsur-unsur atau atom yang tidak stabil itu akan selalu menuju ke stabil. Ada dua cara yang bisa ditempuh unsur itu untuk menjadi stabil. Yang pertama, kemungkinan adalah melepaskan elektron. Kalau dia melepaskan elektron, dia membentuk ion yang bermuatan positif. Sedang cara yang kedua mungkin menerima elektron, maka dia membentuk ion negatif. Kalau ion positif dan negatif ini berinteraksi, maka terjadilah ikatan kimia. Sama seperti manusia, bahwa ikatan kimia itu suatu solusi untuk menjadi stabil. Manusia juga begitu, biasanya mengadakan ikatan namanya ikatan perkawinan. Ini merupakan suatu solusi di mana manusia pengen menjadi stabil atau menjadi bahagia. Saat ini kita akan membahas tentang satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Mari kita bahas tentang ikatan ion. Definisi dari ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion tentunya ya, ion positif dan ion negatif. Atau dengan definisi lain, ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam. Kenapa bisa begitu? Karena ion positif itu biasanya terjadi pada logam, sedang ion negatif terjadi pada non-logam. Mari kita lihat pembentukan ikatan ion di antara ketiga contoh ini. Kalsium dan klor. Kalsium itu logam, klorin non-logam. Maka ini kategorinya kalau membentuk suatu ikatan ion. Contoh kedua, natrium logam, oksigen non-logam, maka ini juga membentuk ikatan ion. Nomor tiga, aluminium dan belerang. Aluminium logam, belerang non-logam, membentuk ikatan ion juga. Jadi definisi yang kedua terjadi antara logam dan non-logam. Ketiga contoh ini sudah terpenuhi antara logam dan non-logam. Kemudian bagaimana kriteria yang pertama antara ion positif dan negatif? Mari kita bahas satu persatu dari tiga contoh ini. Kalsium dengan elektron 20 kalau dikonfigurasi secara Aufbau 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Ingat bahwa atom ini elektron terakhirnya orbitalnya harus P6. Ini padahal 4s2. Lihat di sini ada P6, berarti P6 ini sudah stabil ini sebetulnya. Maka 4s2 ini berusaha untuk elektronnya dilepaskan supaya dia terakhirnya adalah P6. Jadi elektron pada 4s ini dilepas. Kalau dia melepas sebanyak 2 elektron, maka muatannya menjadi ion positif 2. Kemudian kalau klor 17, 1s, 2s, 2p6, 3s2, 3p5, terakhir p5. Padahal inginnya menjadi 6, maka supaya 6, P5 ini cukup
mengambil atau menerima satu elektron. Ini menerima satu elektron. Yang ini keluar, yang ini masuk. Menerima elektron sebanyak 1, maka minus 1. Bagaimana pembentukan ikatan ion? Saya tulis Ca plus 2, Cl minus 1, kemudian ini membentuk suatu senyawa ion, ikatan ion. Saya tulis yang positif dulu. Positif dulu saya tulis Ca, kemudian Cl, 2 dipindah. Iya, muatannya dipindah ke Cl. Min 1 dipindah ke Ca. Karena 1 tidak perlu saya tulis, maka rumus kimianya menjadi CaCl2. Saya kira para siswa jelas ini ya. Kita lanjutkan yang kedua, contoh yang kedua. Natrium 11, 1S, 2S, 2P, 3S1. Terakhir tidak P6. Maka yang terjadi adalah 3S1-nya ini dilepas. Karena ini ada 2P6. Kalau sudah P6 berarti stabil. Dilepas 1, maka Na positif 1. Kemudian O8, 1S, 2S, 2P4. Terakhir P4, supaya stabil menjadi P6. Apa yang dilakukan? Maka ini harus menangkap atau menyerap 2 elektron. Menangkap 2 elektron. Kalau menangkap 2 berarti minus 2. Hitung ya. Selanjutnya pembentukan ikatannya. Positif 1 dengan O minus 2 saya tulis. Yang positif saya tulis dulu, Na, kemudian O. 1 saya pindah ke sini, ke O tidak saya tulis. O muatannya minus 2 saya pindah ke Na. Saya pindah jadi Na2O. Ini rumus kimia ikatan ion Na2O. Jelas ya? Semakin jelas ya. Dan terakhir nomor 3, tentunya Anda bisa mengerjakan dengan sendiri, saya pandu. Aluminium 13, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, ini menjadi masalah. Terakhir P1 supaya 6, maka dia menyerap 5. Saya ulangi, menyerap 5. Ada solusi lain yang lebih enteng, yang lebih mudah, yaitu melepas. Karena ini ada P6 juga. Alangkah mudahnya kalau elektron terakhir ini 3S dan 3P ini saya lepas. Tinggal melepas berapa? 3. 2 sama 1, 3. Dilepas 3. Daripada menyerap 5, mending melepas 3. Maka ini lebih mudah melepas 3. Maka Al positif 3. Melepas 3, toh terakhir juga 2P6 gitu ya. Oke, coba sekarang S-nya. S16, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P4. Yang terjadi P-nya belum 6, baru 4. Maka solusinya dia harus menyerap, menangkap elektron sebanyak 2. Menyerap elektron minus 2. Pembentukan ikatannya saya tulis Al plus 3, S negatif 2. Membentuk senyawa, saya tulis yang positif duluan, Al, S. Muatannya kita pindah, disilangkan, Al3 plus dipindah ke S, 3 S, 2 dipindah ke Al, terbentuklah Al2S3. Para siswa, seperti ini pembentukan ikatan kimia. Saya kira mudah dipahami. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih juga kepada Bu Agustin yang telah mensukseskan program ini. Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat, salam serviam. Tetap semangat.